Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 materi 5 yang berjudul Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB P2. Mari kita review. Check it out. Nah, langsung saja kita ke materi Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau disebut dengan PBB P2. Teman-teman tahu nggak apa itu PBB P2? Yaitu biaya yang disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seorang ataupun badan. Nah, siapa aja sih yang menjadi subjek PBB P2 ini? Yang menjadi subjeknya yaitu orang atau badan secara nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Nah, selanjutnya yaitu objek PBB P2. Objek PBB P2 merupakan tanah atau bangunan yang wajib dipungut pajak. Pertama yaitu objek bumi terlebih dahulu. Pertama, tanah. Kedua, sawah. Selanjutnya yaitu objek PBB P2. Objek PBB P2 merupakan tanah atau bangunan yang wajib dipungut pajak. Yang pertama, objek bumi terlebih dahulu. 1. Sawah. 2. Ladang. 3. Kebun. 4. Tanah. 5. Perkarangan. 6. Tambang. Yang kedua yaitu objek bangunan. Yang termasuk objek bangunan adalah gedung bertingkat, rumah tinggal, bangunan usaha, pusat pembelanjaan, kolam renang, pagar mewah, dan jalan tol. Dengan judul Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa tidak semua tanah dan gedung dan bangunan yang ada di sekitar kita dapat kita golongkan ke dalam objek pajak PBB. Ada beberapa objek yang tidak dapat kita golongkan ke dalam PBB P2. Dilihat berdasarkan kegunaan dan fungsinya yang bukan objek pajak PBB P2 sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk kepentingan umum seperti ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, contohnya seperti masjid, gereja, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, digunakan untuk kuburan atau pemakaman dan peninggalan purbakala lainnya. Yang ketiga, merupakan hutan lindung, hutan suaka, hutan wisata, taman dan tanah yang pengembalannya tidak ada hak-haknya. Yang keempat, digunakan sebagai perwakilan diplomatik dalam proses azas pembukaan timbal balik. Yang kelima, digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga yang diutus oleh Menteri Keuangan. Baiklah, selanjutnya materi yang ketiga, yaitu tarif dan perhitungan PBB P2. Untuk tarif PBB P2 ada beberapa macam, yaitu yang pertama 0,1% untuk NJOP sampai dengan 500 juta. Yang kedua 0,125% untuk NJOP di atas 500 juta sampai dengan 1 miliar. Yang ketiga 0,160% untuk NJOP di atas 1 miliar sampai 2 miliar. Yang keempat 0,220% untuk NJOP di atas 2 miliar sampai 5 miliar. Yang kelima yaitu 0,3% untuk NJOP di atas 5 miliar. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu perhitungan PBB P2. Untuk lebih jelasnya ada sebuah ilustrasi soal yaitu Pak Amir memiliki objek pajak tanah yang seluas 500 meter persegi dengan harga jualnya 500.000 per meter persegi dan bangunannya 200 meter persegi dengan harga jualnya 400.000 per meter. Lalu bagaimana cara perhitungan untuk pajak terutangnya? Untuk menghitung besar pajak terhutangnya yaitu dengan mencari NJOP bumi dan NJOP bangunan. NJOP buminya adalah 500 meter persegi dikali 500.000, hasilnya 25 juta. Lalu NJOP bangunannya adalah 200 meter persegi dikali 400.000, hasilnya adalah 80 juta. Lalu ditambah NJOP bangunan dengan NJOP bumi, hasilnya adalah 330 juta. Lalu untuk mencari NJOP KP-nya adalah total NJOP bumi dan bangunan dikurang dengan NJOP TKP-nya. NJOP TKP adalah 12 juta, maka
330 juta dikurang dengan 12 juta. Hasilnya adalah 318 juta. Lalu dimasukkanlah tarif pajak efektif dari yang telah ditentukan daerah, yaitu 0,1%. Maka dimasukkanlah 0,1% dikali dengan 318 juta yang hasilnya 318.000. Jadi pajak terhutang yang harus dibayar oleh Pak Amir adalah 318.000. Pengaturan PBB. Untuk membayar PBB P2, wajib pajak bisa melakukan dengan dua cara, yaitu cara offline dan online. Nah, cara offline telah banyak bank yang ditentukan pemerintah kota setempat. Seperti contoh di Kota Padang ini, kita bisa membayar melalui Bank Nagari atau kantor pos dan juga giro tempat pembayaran yang tercantum pada SPPT, atau bisa kepada petugas PBB, kelurahan atau desa yang ditunjukkan resmi. Pembayaran PBB juga bisa dapat dilakukan melalui tempat pembayaran elektronik yang disediakan bank seperti teller, ATM, fasilitas lainnya. Nah, cara pertama, cari menu pembayaran, kemudian pilih menu pajak. Setelah itu masukkan nomor wajib pajak, nomor objek pajak. Yang keempat, masukkan tahun pembayaran PBB. Kemudian muncul informasi pajak tagihan nama. Yang keenam, periksa dengan teliti apakah identitas dan jumlah pokok pajak yang harus dibayar sesuai. Dan tujuh, jika sudah selesai, maka tekan tombol bayar. Materi selanjutnya itu pelaporan pajak. Apa sih pelaporan pajak? Pelaporan pajak itu melaporkan apa yang sudah kita bayarkan ke kas negara ke tempat telah ditentukan atau ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan mendapatkan surat SPP atau surat setoran pajak sebagai bukti bahwa wajib pajak melaporkan pajak yang terhutang. Nah, proses selanjutnya, wajib pajak mendapatkan surat tanda terima setoran atau STTS bahwa pajak setelah menyetorkan pajak tersebut dan laporan tersebut langsung masuk pemberitahuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah khusus, dan seperti ini dikemukakan langsung oleh salah satu pegawai di BPKP. Dan jika wajib pajak tidak melaporkan atau tidak melaporkan, pajak tersebut akan terkena sanksi administrasi sebesar 2% per bulan.